selamat datang di channel Bersama Yani. Hari ini saya mau share yaitu olahan dari jagung. Ini enak banget teman-teman. Dimakan begitu saja ataupun dicampur dengan nasi. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 3 buah jagung manis, kemudian disisir seperti ini. Pisau yang saya pakai namanya Neo Blade, terbuat dari stainless steel. Ini tajam banget dan tidak mudah lengket pada makanan. Keluaran dari stain cookware. Bumbunya 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 10 buah cabai merah keriting, dan 3 buah cabai rawit merah. Lalu masukkan 2 ruas kencur, kemudian tambahkan 1/3 dari 1 butir kelapa. Kelapanya ini pilih yang agak muda ya, jangan yang tua supaya enak hasilnya. Lalu dihaluskan menggunakan chopper CH200 keluaran dari Mito Chiba Elektronik. Chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Jadi, oke banget buat menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging ayam, daging sapi, ikan, atau untuk mengaduk adonan. Mempunyai mesin di bagian atas dan dilengkapi dengan low watt. Kalau sudah selesai, pindahkan ke wadah yang lain. Gabung dengan sebagian jagung yang tidak dihaluskan. Lalu masukkan kaldu bubuk, kemudian garam. Saya tidak menambahkan gula pasir karena jagungnya sendiri sudah manis. Boleh menambahkan daging ayam yang sudah direbus ataupun udang. Nah, di sini saya pilih udang ya, sebanyak 10 ekor yang sudah saya bagi 3. Jadi 1 ekor dibagi 3. Campurkan pada adonan. Lalu masukkan 2 butir telur. Telur ini fungsinya supaya hasilnya lembut banget. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Teman-teman, di tahap ini silakan tes rasa sedikit. Kalau kurang garam ataupun kurang kaldu bubuk, silakan ditambah. Semuanya tergantung selera masing-masing ya. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih dan dilap. Masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan. Lalu dibungkus seperti ini. Dijepit supaya rapi hasilnya, digunting bagian atas. Setelah selesai dibungkus, siap untuk dikukus. Lamanya kurang lebih 30-40 menit menggunakan api sedang. Saya menggunakan panci low presto keluaran dari stain cookware.
Panci ini serbaguna banget, bisa difungsikan untuk menggoreng, mengukus, merebus. Setelah kurang lebih 40 menit, ini udah mateng. Kalau dibuka tuh ya, aromanya enak banget dari daun pisang. Wow deh pokoknya, mantul markentul. Resep ini disebut juga botok jagung. Teman-teman yang biasa jualan lauk matang, ini oke banget. Kalau mau lebih ekonomis, udangnya diabaikan saja, jadi tanpa udang. Dimakan tanpa nasi ataupun begitu aja udah enak banget ya teman-teman. Silakan dicoba, ini enak banget. Pokoknya tul markentul mantul. Teman-teman yang biasa melihat IG story saya pasti tahu dong, ini adalah dapur yang biasa saya pakai. Dapur sederhana tapi nyaman banget. Setelah kegiatan memasak, saya biasanya santai-santai duduk di kursi sambil minum teh ataupun istirahat sebentar. Supaya ruangan dapur saya bersih dari udara-udara yang kotor, saya menyalakan alat yaitu namanya Mito Air Purifier Pur 30. Fungsinya menghasilkan udara yang lebih bersih dan berkualitas. Dilengkapi dengan HEPA 13 filter, terdapat indikator kualitas udara. Kalau warnanya merah berarti udara di dalam ruangan itu kotor ya, tapi kalau warnanya hijau ini bersih. Teman-teman, saya biasanya menyalakan alat ini di ruangan TV, di kamar tidur, dan bahkan di dapur. Jadi oke banget. Menyerap udara yang kotor, kemudian mengeluarkan udara yang bersih. Yang tertarik silahkan beli di Shopee, Tokopedia, atau bisa ke Instagram bersama ST Epiani. Selamat beraktivitas, semoga sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi teman-teman, salam sehat.